bincang-bincang bersama saya Philipa Mafma dalam podcast Jas Merah TV. Kitong punya. Hari ini kita akan bincang-bincang secara khusus dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat. Tentu publik juga ingin tahu tentang apa itu Ombudsman Provinsi Papua Barat. Pasca reformasi, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudianlah lahir lembaga-lembaga negara yang kemudian berperan untuk mengawal demokrasi. Salah satu tujuan demokrasi kita adalah pelayanan publik, atau juga sering kita kenal dengan good governance, pelayanan pemerintah yang baik, bersih, dan tentu tidak berdampak pada perbuatan pelanggaran hukum. Nah, pada kesempatan ini tentu kita ingin tahu tentang bagaimana kondisi atau keadaan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat. Tentu kalau bincang-bincang dengan Pak Sombuk ini bukan orang baru, orang yang sudah sangat berpengalaman dan orang yang sudah sangat terkenal juga dan punya kiprah yang tidak dapat diragukan lagi. Ya. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin menyapa Pak Sombuk, ya. Ini juga bang saya juga yang seringkali kita juga berjumpa dalam event-event yang lain, tapi hari ini kita akan fokus bincang-bincang tentang bagaimana sesungguhnya ombudsman itu. Publik ingin tahu, Pak Sombuk, ombudsman itu seperti apa, Pak Sombuk? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ombudsman itu lahir sebagai bagian daripada agenda reformasi. Jadi kalau kita urut ke belakang sampai ke konstitusi, ada perintah dari konstitusi untuk negara dan melalui pemerintah untuk melakukan pelayanan terhadap publik, ya, dalam kaitan dengan melindungi masyarakat dan atau warga negara dan tumpah darah, lalu mencerdaskan, memajukan kesejahteraannya, dan kemudian ya ikut dalam ketertiban dunia, ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ombudsman ini lembaga yang sudah ada di tempat lain, di tempat lahirnya yaitu di negara-negara Skandinavia. Ada seorang raja yang kemudian meminta seseorang atas nama raja untuk mengecek atau memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh raja itu sudah membuat masyarakat biasa happy atau bahagia. Ini kemudian berkembang dan kemudian diadopsi oleh Indonesia lewat lahirnya Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara dan milik daerah, dan pihak swasta yang mendapat mandat pengawasan dengan sebagian atau seluruh pembiayaan dari anggaran negara baik APBN maupun APBD. Okay. Jadi simpelnya ombudsman itu hadir untuk memastikan para aktor pelayanan publik itu bekerja sesuai dengan standar yang kemudian diatur oleh undang-undang yang lahir 1 tahun kemudian, yaitu Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009. Di situ diatur tentang pelayanan publik itu untuk 3 aspek pelayanan, yaitu pelayanan di bidang barang. Negara bertanggung jawab untuk mengadakan barang-barang untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian di bidang jasa, ada sejumlah jasa yang disiapkan oleh negara untuk melayani publik, misalnya pendidikan dan kesehatan. Lalu kemudian di bidang administrasi negara, ya, di mana ada kebutuhan-kebutuhan akan layanan administrasi dan dokumen, ya. Nah itu diperintahkan oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 sebagai hal yang wajib dilaksanakan dan harus terstandarisasi. Jadi ada standar pelayanan publik karena memang disyaratkan pelayanan publik itu harus tepat, cepat, nyaman, murah, terjangkau, menciptakan keadilan dan hal-hal lain
yang ujung-ujung adalah adanya kepuasan dari publik karena kebutuhan yang mendasar dan kebutuhan lain, kebutuhan yang extend ya, yang lanjut itu bisa dipenuhi. Nah, kalau sampai di titik itu maka negara sudah bisa menjalankan amanat konstitusi. Nah, untuk Indonesia ada evolusi ya, ada perkembangan mulai dari sebuah komisi, kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga negara karena lahirnya Undang-Undang 37 dan di dalam undang-undang itu diperintahkan untuk dibuka kantor-kantor perwakilan di sejumlah provinsi di Indonesia. Dan di Papua Barat baru hadir tahun 2013 ya. 2013. Di Manokwari kedudukannya dan sampai hari ini masih. Nah, kita tidak tahu ke depan nanti karena ada dinamika pemerintah berupa hadirnya DOB, bisa saja akan dibuka lagi kantor yang baru di Papua Barat Daya. Oke. Sementara Papua Barat masih tetap bertugas melakukan pengawasan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Baik, Pak Sombuk ini kan kalau mau bilangnya sudah makan garam di bidang-bidang politik ya, akademisi ya, pernah juga menjadi anggota KPU di Provinsi Papua, kemudian juga akademisi dari Universitas Papua, dan sekarang menjabat sebagai ketua Ombudsman. Kita ingin tahu pengalaman apa sebenarnya yang Pak Sombuk bisa dibedakan antara 3 institusi yang pernah Pak Sombuk lewati setelah duduk di Ombudsman ini, kira-kira apa sebenarnya? Iya, pertama saya berkiprah di kampus ya sebagai pengajar. Di sana ya kita melakukan fungsi pelayanan publik itu sendiri dalam 3 misi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Itu hampir 20 tahun lah. Di tengah-tengah itu ada kegiatan yang kaitan dengan publik. Terutama kita melakukan riset-riset, lalu konsultasi publik, konsultasi terutama ke pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga ke dunia swasta, misalnya di Freeport, lalu di British Petroleum, dan beberapa perusahaan kayu dan sebagainya, juga perusahaan perkebunan. Nah, setelah itu ada jeda sedikit untuk studi ke luar negeri, dan di sana muncul banyak sekali informasi baru yang melihat bahwa sebenarnya kita tidak harus berhenti di kampus, harus keluar karena ada ruang-ruang yang bisa diisi dan kemudian memberikan dampak besar bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar mendidik mahasiswa, tapi juga ada kepentingan publik di luar sana yang mungkin membutuhkan kiprah kita. Jadi waktu kembali dari studi, kemudian bergabung di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua. Ya, jadi di KPU Provinsi Papua yang penuh gejolak dan konflik ya, berdarah-darah bahkan menelan korban jiwa. Jadi pertanyaan besar, kenapa pemilu kok konflik dan baku bunuh gitu ya? Tidak ada cara kah yang lebih bagus? Nah, ternyata setelah dilihat ini ada persoalan budaya demokrasi juga, ada persoalan tata kelola juga, ada persoalan hukum. Nah, juga ada persoalan yang terkait dengan perilaku masyarakat, kompleks. Jadi sebagai akademisi dan yang sudah agak lama tinggal di luar negeri, saya melihat ini sesuatu yang menarik untuk dibantu ya. Jadi bergabung ke KPU, saya sama sekali buta soal pemilu, kan tidak tahu. Tapi saya paham bagaimana kelola konflik, karena memang background saya studi adalah dalam kaitan dengan konflik di masyarakat yang juga menggunakan instrumen-instrumen kearifan lokal untuk bisa diselesaikan. Ya, jadi waktu di KPU hampir 5 tahun ya, itu banyak konflik-konflik bisa kita redakan dengan cara menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang apa itu demokrasi. Demokrasi yang dimaksud di tataran demokrasi liberal ini, itu kemudian dibawa di konteks lokal
di Papua yang masih mengenal seperti sistem noken yang berbasis pada budaya. Nah, jadi budaya one man one vote itu kemudian dibawa ke one group one vote. Itu satu hal yang dari sisi hukum juga menantang ya. Karena dibawa sampai diuji di Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak bertentangan dengan konstitusi karena memang prinsip konstitusi adalah musyawarah mufakat itu sendiri sistem noken itu sistem itu. Sistem itu tidak bertentangan. Tapi ada satu sisi sistem demokrasi modern yang harus satu orang satu suara, tapi juga ada kehidupan di masyarakat yang mereka berkelompok kemudian musyawarah lalu memutuskan. Nah, itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi itu diterima sebagai bagian yang konstitusional. Tantangannya di situ. Dan saya belajar banyak soal hal itu. Tinggal di negara demokrasi seperti di Australia yang seperti itu, dan tinggal di Papua dan Indonesia yang mencoba menerapkan demokrasi barat di alam berpikir dan budaya orang Papua yang ada di daerah, terutama di Papua sana yang kebanyakan di daerah pegunungan masih mengenal sistem itu. Jadi itu. Kemudian setelah dari KPU, Ombudsman. Saya pikir kemudian di KPU lah saya mengenal lembaga ini. Iya. Karena lembaga ini waktu di Jayapura kebetulan teman saya Pak almarhum Sabari Wangin, sini kita diskusi, saya baru mengenal lembaganya. Itu lembaga ini lembaga yang sangat baik ya, karena memiliki kewenangan yang begitu luas, kemudian fokus pada bagaimana penerapan dua undang-undang itu, Undang-Undang 25 dan dari kalau kita pemilu konteksnya adalah bagaimana membangun pemerintahan yang nanti baik dan benar. Nah, dalam implementasinya yang baik dan benar harus dipastikan dan diawasi melalui sebuah lembaga yang dalam rumput pengawasan. Kita ada punya pengawasan politik adalah DPR, kemudian di DPD, kemudian ada DPR daerah, kita di Papua juga ada Majelis Rakyat, dan ada lembaga-lembaga pengawasan yang lain. Tapi ada lembaga yang negara punya yang satu ini. Nah, karena dia tidak melalui pemilu dan terbuka peluang bagi kami yang ada di wilayah akademik ini sudah berkontribusi, ya saya ikut seleksi internal lah di Ombudsman, dan nah sudah di dalam baru saya paham bahwa lembaga ini sangat vital. Karena ketika masyarakat hari ini memiliki tuntutan ya untuk mendapat pelayanan berkualitas paling bagus, mau cepat, nyaman, tepat, terukur, tidak berdampak ke lingkungan yang merusak dan macam-macam itu. Dan itu perintah undang-undang. Nah, birokrasi kita atau pelayanan publik kita masih belum sampai ke, bahkan cenderung bias. Nah, itu dilihat dari angka atau indeks persepsi korupsi misalnya. Korupsi kan muncul karena administrasinya. Nah, waktu sampai di Ombudsman, lalu urusan di Ombudsman adalah bagaimana memastikan tidak terjadi yang disebut dengan maladministrasi. Per definisi maladministrasi itu pelanggaran hukum. Itu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara publik karena satu suka menunda-nunda, yang kedua tidak prosedural, yang ketiga melampaui kewenangan. Yang keempat diskriminatif, yang kelima konflik kepentingan, yang keenam menerima suap, tujuh tidak memberikan pelayanan. Dan itu hal-hal yang membuat masyarakat ini merasa tidak puas. Lalu timbul pertanyaan berikut lagi negara ini ada untuk apa dan untuk siapa? Nah, untuk konteks Papua dengan dinamika politik lokalnya yang begitu tinggi, pertanyaan besarnya adalah negara ada di mana ketika rakyat membutuhkannya. Jadi saya bergabung ke Ombudsman itu untuk memastikan negara Indonesia ini hadir di hati rakyat orang Papua. Supaya mereka tahu bahwa negara ini ada dan melayani mereka. Lalu setelah itu ya kita bisa selesaikan banyak hal. Misalnya masalah kesehatan, pendidikan, lalu masalah isolasi geografis bisa ditembus dengan cara pembuatan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan. Jadi itu obsesi yang kemudian atau kesadaran yang muncul belakangan ya. Kita dulu tidak tahu sama sekali bahwa, dan kita di kampus pikir kita yang paling di langit ya, padahal sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Kita juga melakukan fungsi pelayanan publik juga. Ya, saya kira itu beberapa hal yang motivasi. Jadi kasarnya dulu saya di kampus di satu menara gading satu yang namanya kampus, mencoba-coba keluar untuk bagaimana mempengaruhi publik lewat Tridharma yang ketiga itu. Terus kemudian masuk ke wilayah membentuk pemerintahan, dan hari ini saya ada di wilayah mengawasi pemerintahan yang terbentuk lewat pemilu itu. Baik,
jelas bahwa beliau punya visi selain melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, tapi memastikan bahwa pelayanan publik di mana negara hadir, memastikan negara hadir di Papua untuk melayani masyarakat di Papua. Ini sesuatu yang paling, bagi saya ini sesuatu prinsip dan visi yang memang penting, karena ada visi atau ada undang-undang tanpa ada karakter visi untuk mendukung itu, maka saya pikir pimpinan-pimpinan itu akan saya suka hati dalam melaksanakan tugas. Visi itu sebagai dasar untuk melaksanakan tugas, dan komitmen itu yang penting untuk dipegang. Pak Sombuk, semenjak di Ombudsman ini, persoalan apa yang lebih banyak dominan Pak Sombuk tangani di Ombudsman? Iya, saya baru ini tahun kelima ya, Tahun Ombudsman, dan 4 tahun pertama di dalam memimpin sebuah kantor perwakilan dengan didukung oleh sejumlah asisten ya. Saya punya asisten sekarang tinggal 8 orang. Kita harus mengcover 2 provinsi. Untuk tugas pengawasan yang bentuknya ada 2. Satu, kita melakukan pengawasan dalam berupa kita lakukan survei, kita lakukan pengamatan, analisis media dan sebagainya untuk melihat isu-isu apa yang muncul di publik yang mendapat pemberitaan dari media sosial. Terus kedua, ada masyarakat yang melapor tentang dugaan maladministrasi, dan dari situ kita bisa menarik isu apa yang paling muncul. Jadi kalau di secara nasional Ombudsman itu ada 3 besar ya. Ada menyangkut pertanahan, yang kedua menyangkut kepolisian, dan yang ketiga administrasi di pemerintah daerah. Ya. Kalau kita di Papua Barat, yang masih tinggi itu masalah kepegawaian. Masih kita ada masalah kepegawaian. Kita banyak laporan mengenai seleksi, kemudian mengenai kelalaian dalam pembuatan SK terlambat, terus kemudian kaitan dengan mutasi yang kadang-kadang tidak prosedural ya. Tiba-tiba orang tuh dicopot saja begitu tanpa tahu dia salah atau tidak. Lalu tidak ada prosedur, misalnya ada peringatan atau evaluasi, langsung copot. Dan kita tahu bahwa birokrasi kita kan menggunakan selera politik ya, bukan administrasi. Nah, lalu kemudian yang terkait dengan hak-hak. Orang bekerja tapi kemudian hak-hak dia belum diselesaikan. Contoh sekarang banyak sekali tenaga honornya belum dibayar, atau tunjangan-tunjangan tertentu yang belum dibayar. Nah, itu terjadi. Nah, terutama di bidang pendidikan, nakes. Guru-guru ya? Guru-guru dan tenaga kesehatannya. Jadi itu yang 5 tahun terakhir ini paling banyak. Lalu kedua, persoalan pertanahan, masih konflik pertanahan masih tetap ada, dan mungkin mekanisme penyelesaian sengketa internal di Balai Pertanahan itu tidak selesai, yang mereka lari ke Ombudsman. Yang ketiga terkait dengan kepolisian. Nah, banyak sekali masyarakat berhubungan dengan pihak kepolisian, dan mungkin di sana tidak ada pelayanan yang terstandar ya, sehingga kemudian muncul hal-hal yang kita lihat, luapan-luapan yang sudah tidak lagi kenapa harus pergi melapor ke kepolisian, mending kita palang aja, kita bakar. Itu indikasi bahwa ada satu prosedur pelayanan yang sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kita pilih yang dengan cara sekarang mungkin diviralkan dulu baru jadi soal gitu. Rupanya di wilayah penegakan hukum ini ada soal-soal yang itu mungkin beberapa hal yang paling sering. Hari-hari ini kita ada mengurus soal pertanahan. Itu contoh di satu daerah Kota Sorong ada sekitar 400 kapling tanah milik negara yang dihibahkan ke masyarakat, tapi sudah hampir 15 tahun tidak diurus. Alasan segala macam. Ombudsman tidak dilaporan, kita lagi bersama-sama dengan masyarakat dan Pemda untuk mengurus soal hibah. Hibah dari negara kepada masyarakat supaya dibuatkan sertifikat. Juga kita lagi mengurus sejumlah persoalan mengenai misalnya di Raja Ampat, nakes di rumah sakit misalnya sudah berbulan-bulan tidak menerima hak mereka dari BPJS, padahal sudah ada uangnya di rekening rumah sakit. Nah, ini ada kendala apa? Jadi kemudian itu yang dari 2 itu, tapi kemudian dari berbagai pengamatan, ini kita menyimpulkan bahwa sebenarnya pelayanan publik itu yang juga bermasalah, yaitu birokrasi pemerintahan. Ya, pemerintahan. Kita ambil contoh misalnya sekarang Ombudsman banyak sekali mengadvokasi pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kita mendorong reformasi birokrasi dijalankan karena itu perintah undang-undang supaya tercipta standar pelayanan. Lalu kemudian standar pelayanan itu bisa menjadi acuan dan tolok ukur bagi pelayan publik untuk bekerja. Dan juga untuk bisa dinilai. Nah, beberapa tahun terakhir ini Ombudsman melakukan survei tentang kepatuhan terhadap penerapan Undang-Undang 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Nah, ternyata banyak instansi kita di Papua Barat ini yang belum tahu apa itu standar pelayanan. Mungkin mereka belum pernah membaca Undang-Undang 25. Nah, terus kemudian ya kita lakukan survei, kita petakan, ternyata dari peta beberapa 3 tahun terakhir itu sebagian besar dari sisi kepatuhannya sangat buruk. Nah, jadi tahun lalu hanya 3 daerah yang mendapat predikat baik, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Papua, dan Kabupaten Manokwari. 10 yang lain termasuk Provinsi Papua Barat itu masih buruk. Padahal itu disurvei dengan menggunakan sampel 5 instansi yang penting, yaitu 1 Dukcapil. Di situ ada Adminduk. Hari ini semua urusan pelayanan publik harus menggunakan NIK dan NKK. Tapi banyak penduduk kita belum punya KTP, belum punya direkam. Nah, ini berlanjut pada pendidikan. Terus kemudian pada bidang kesehatan, terus kemudian perizinan, lalu terakhir bantuan sosial. Itu bersumber dari ini, dari sebuah administrasi kependudukan ini. Lalu datanya digunakan untuk yang lain. Ini urusan wajib dan urusan-urusan yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah. Nah, kita memetakan di 5 instansi semua kabupaten kota, kita mendapati hasil seperti itu. Tahun ini diharapkan beberapa kabupaten memperbaiki standar layanan mereka dan mereka bisa naik peringkat. Mungkin 2 minggu depan sudah ada hasil yang diumumkan. Terus itu kita lihat pergerakan yang progresif yang maju itu ada enggak. Kalau tidak, kita tidak bisa mengklaim diri kita ada kemajuan. Nah, Papua Barat secara khusus ada indeks yang tadi bisa dipadankan dengan indeks-indeks yang lain, misalnya indeks keterbukaan informasi publik, kita masih di wilayah gelap itu, masih jauh di bawah. Nah, kemudian indeks demokrasi kita masih buruk juga, kemudian indeks persepsi korupsi masih buruk. Kita punya MCP yang KPK punya juga masih buruk. Ini saling berkaitan. Saya MCP kaitan dengan digitalisasi, dikaitkan dengan Kepres 95, dikaitkan dengan Undang-Undang 34 2008. Ini semua harus dilaksanakan sehingga bermuara pada sebuah skor persepsi korupsi. Papua Barat baru 37 itu jauh. Dari rata-rata nasional sudah 70 sekian itu ya. Jauh. Jadi pertanyaan besar bagi Ombudsman adalah apa yang salah di provinsinya kok tidak bisa mengejar. Kira-kira apa yang salah, Pak? Apakah persoalan budaya? Karena beberapa budaya dilayani selama ini seperti Amtenar ya, itu masih melekat pada pegawai. Kami sudah Papua juga ini kami tuan gitu. Padahal konsepnya tidak peduli lah punya. Padahal konsep pelayanan publik yang menjadi tuan itu rakyat. Kita nih babu, jadi pelayan. Bahasa Inggris kata public servant itu. Servant sebenarnya itu pembantu rumah tangga itu. Jadi paradigma kan sudah dibalik gitu. Dari dilayani menjadi melayani. Nah, ini yang saya kira persoalan paradigma itu. Pikir kalau jadi PNS berarti nanti hidupnya enak gitu. Dan saya orang penting. Padahal tidak. Dia tidak kurang pelayan. Yang penting rakyat itu. Nah, yang kedua kompetensi juga soal. Kadang-kadang orang duduk di jabatan itu tidak paham apa jabatannya dan tugasnya apa. Kita boleh punya gelar sarjana banyak-banyak, tapi di bidang pekerjaan itu bisa apa? Iya. Contoh hari ini dituntut semua menggunakan sistem yang terdigitalisasi, tapi menggunakan komputer saja belum bisa. Betul. Nah, itu juga satu persoalan. Yang ketiga ya itu tidak paham tentang bagaimana standar pelayanan publik itu. Iya. Sehingga dia tidak berapa kira-kira ada di Ombudsman punya standar tidak? Standar? Ada banyak. Jadi standar ada di input, ada di proses, ada di output, dan ada di feedbacknya. Jadi di input misalnya apakah kalau kita ke satu tempat pelayanan, kita ke rumah sakit misalnya, itu ada produk layanan gigi, poli gigi. Terus di situ ada persyaratan, apa-apa saja syarat dokumen yang perlu disiapkan supaya bisa mendapat layanan. Terus yang ketiga, bagaimana mekanismenya?
Dari mana ke mana, dari mendaftar di sini, kemudian ke sana sampai ujung. Lalu selama berapa lama layanan itu diberikan? 1 jam, 2 jam, 1 hari, dan terakhir itu biaya. Kalau evaluasi Papua Barat ini, apakah mereka sudah punya standar atau masih kerja dalam asal ya? Ya, jadi itu baru input dari dimensi inputnya. Jadi dari bagaimana orang kalau ke sana, oh ini harus kerja. Dan itu harus terinformasi ke publik lewat di tempat pelayanan, tapi juga bisa sekarang harus dipersyaratkan sudah terdigitalisasi. Iya. Orang bisa akses lewat internet, lewat gadgetnya. Iya. Oh, saya mau ke rumah sakit untuk dapat pelayanan ini, saya tahu apa saya bawa. Harus bawa kartu ini, bawa ini. Saya melapor lalu berapa lama saya dilayani, selesai, kemudian saya bayar berapa. Jelas, gratis kah? Atau kalau bayar, ya saya punya kartu jaminan kesehatan atau tidak. Nah, kalau ada masalah, dia mau lapor kepada siapa untuk diselesaikan. Jadi ada compliant officernya. Lalu bagaimana diperbaiki di situ? Supaya dia pulang dari tempat itu, dia tidak marah-marah atau kecewa, tapi selesai. Nah, ini kan budaya kerja model begini kan belum banyak. Iya. Nah, ombudsman berkewajiban ya untuk melakukan survei, kemudian menyampaikan hasilnya dan menunjuk titik-titik lemahnya yang belum. Ya sekarang sudah kelihatan ya, dibanding 3 tahun lalu. Sekarang kita kemana-mana di kantor-kantor sudah terlihat front office-nya sudah ada yang melayani, kemudian ada persyaratan, ada alur. Iya. Nah itu yang kita bersama-sama dengan para pelayan publik ini untuk bagaimana mereka mulai memahami tugas tanggung jawab mereka. Mungkin Pak Sombuk, tadi kan disinggung soal laporan, pengaduan, dan juga advokasi semua perkara baik yang terkait dengan administrasi, maladministrasi. Artinya pengalaman Pak Sombuk selaku Kepala Ombudsman di Papua Barat ini, ketika Ombudsman rekomendasikan kepada pihak terkait, apakah mereka laksanakan untuk mengesampingkan atau menindaklanjuti semua rekomendasi Ombudsman? Ya, saya kira mungkin perlu diketahui, Ombudsman bukan lembaga pemberi sanksi ya. Dia ada di level lembaga pemberi pengaruh. Jadi kalau kita mendapat laporan masyarakat, kita cek. Nah, biasa pakai standar pengaduan lah. Kita cek identitasnya, berarti syarat formilnya. Lalu kemudian kita cek kronologisnya persoalan itu. Jadi dia sudah sampai di titik mana. Kalau dia sudah ke situ, ke satu titik tidak dapat penyelesaian, dia ke titik berikut lagi dapat penyelesaian. Sampai dia rasa jalan sudah habis. Iya. Dia datang ke kita. Nah, dari kronologisnya kita melihat, oh ternyata dia layak untuk dibantu oleh ombudsman. Nah, setelah itu kita melakukan, ya kita mengecek, oke ini bisa ditindaklanjuti. Lalu kita melakukan sejumlah klarifikasi, menyurat atau kita datangi langsung yang dilaporkan itu, kemudian karena kita undang ke kantor untuk mendapat penjelasan mengapa sampai begini. Ini dugaannya Bapak melampaui kewenangan ini Pak. Nah, biasa dari hasil pemeriksaan kemudian kita tunjukkan mana dasar aturan yang saudara pakai untuk mengambil tindakan seperti ini. Nah, setelah kita cek sama-sama aturannya, ternyata aturan tidak bicara seperti itu. Nah, kita minta yang bersangkutan bahwa mau koreksi sekarang untuk memperbaiki, siap, selesaikan. Kadang-kadang kita perlu mediasi. Jadi karena dua pihak bertahan, ya kita undang berdua, lalu sama-sama disuruh kita minta untuk mencari solusi. Ternyata selesai juga, bisa selesai. Tapi kalau kemudian kita berjalan sampai kemudian tidak diselesaikan dalam proses, kita akan tiba dalam sebuah laporan akhir pemeriksaan LAHP yang bersifat korektif dan kita biasa berikan waktu 30 hari. Apabila dalam 30 hari pejabat yang bersangkutan tidak menyelesaikannya, kita naikkan menjadi rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi itu bukan lagi di level kita sudah ke Ombudsman RI, lalu Ombudsman RI kemudian ke misalnya persoalan dengan seorang gubernur, maka ombudsman bisa naik satu tingkat di atasnya. Pejabat yang di atasnya itu Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri akan melihat dan kalau merasa oh ini LHP ini harus ditindaklanjuti. Nah, karena ini sifatnya sudah rekomendasi, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Ada tidak Pak Sombok yang kemudian pemerintah pusat rekomendasi hasil audit daripada Ombudsman Papua Barat?
Ada. Kasus kira-kira? Contoh ada satu izin tambang ya, Izin tambang. di Raja Ampat ya. Kemudian yang pegang izin kemudian meninggal, ahli warisnya mau hidupkan kembali izinnya. Terus kemudian lapor ke Ombudsman RI karena lokusnya di Papua Barat, kami yang dapat. Terus kita periksa semua hal yang terkait dengan izin itu. Misalnya siapa yang keluarkan rekomendasi sehingga izin keluar. Kita cek kepada pejabat yang terkait dengan izin itu, mereka tidak pernah mengeluarkan satu rekomendasi pun. Hanya tambang, satu pulau besar yang perlu ditambang di Raja Ampat selamat. Batu bara waktu itu, kalau tidak salah. Jadi laporan apa namanya itu kita tindak lanjuti dan terus kedua yang terkait dengan CPNS Papua Barat yang sekarang masih bermasalah itu, kita sudah sampaikan ke Depdagri untuk segera ambil tindakan, mencoret semua yang memasukkan dokumen kemudian yang tidak pernah honor itu. Ada 19 nama itu, hanya tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Dan akibatnya teman-teman yang memang tidak suka atau memang mereka yang tersisihkan melapor ke Polda. Sekarang jadi masalah hukum. Jadi sebenarnya prinsip di Ombudsman adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang masih di level administrasi. Nah, ada kasus ketiga lagi misalnya pengembalian uang negara. Kita dapati ada seseorang yang sudah sampai ke level tersangka. Tapi kemudian lewat inspektur kita bilang kita selesaikan ke dalam dulu karena semangat pemberantasan korupsi salah satu adalah bagaimana mengurangi sekecil mungkin, sebesar mungkin kerugian negara. Lalu orang itu kemudian mengembalikan uang negara. Lalu dengan dasar LHP kita, penyidik silakan memutuskan apakah di SP3-kan, dengan dia sudah selesai, mungkin dia akan diberi nasihat-nasihat kepolisian supaya jangan mengulang lagi. Tapi itu terjadi, ada beberapa pejabat yang kemudian kita dorong mereka kembalikan semua kerugian negara dan setelah itu penyidik menutup perkaranya. Jadi Ombudsman itu mungkin meminjam apa istilahnya pegadaian ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau kami selesai di level itu, mungkin mereka nanti masalah baru dengan pinjaman baru gitu kan. Namanya juga badan usaha ya. Jadi saya kira itu pengalaman kita sebenarnya banyak masalah bisa selesai di level administrasi sepanjang yang bersangkutan paham bahwa dia punya tanggung jawab dan kewajiban tidak hanya melayani tapi juga menyelesaikan persoalan kalau pelayanan itu ada masalah. Baik pemirsa, bahwa sesungguhnya Ombudsman itu diberikan amanat oleh undang-undang dengan kekuasaan dan kewenangannya. Oleh sebab itu publik khususnya di Papua Barat dan juga di mana saja berada memahami bahwa Ombudsman memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah administrasi, juga menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya mediasi, tapi juga merekomendasikan untuk di tingkat pusat, tapi juga untuk di tingkat penegak hukum. Jadi tidak boleh ada pihak yang menganggap bahwa Ombudsman tidak melakukan apa-apa. Justru Ombudsman, hasil-hasil kerja Ombudsman dapat dijadikan sebagai referensi oleh penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum, baik di institusi kepolisian, institusi kejaksaan maupun institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu memang kita harus mendukung Ombudsman agar Ombudsman bisa berperan khususnya di Provinsi Papua Barat. Pak Sombuk, ini terkait dengan pelayanan publik pasca penjabat Gubernur Papua Barat ini. Saya minta pandangan. Ini kan beliau ini kan seorang yang tidak punya pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan. Beliau punya backgroundnya ini adalah seorang polisi, tapi kemudian kebijakan pusat itu melantik sebagai salah satu eselon di Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditempatkan menjadi penjabat Gubernur Papua Barat. Komentar Ombudsman dalam aspek pelayanan publik. Ya, saya kira pilihan Kemendagri tidak keliru ya. Kita butuh seseorang dengan pengalaman dan kapasitas besar ya untuk membantu, waktu harapan kita waktu itu untuk membantu mengurai dan mendudukan porsi penyelesaian atau tindakan birokrasi sesuai dengan porsinya. Nah, jadi waktu saya juga ikut menyambut positif ya ketika orang selevel itu datang
Dan saya kebetulan pribadi sudah mengenal beliau cukup lama, sejak masih jadi perwira menengah sampai waktu sudah jadi perwira tinggi, kita masih berinteraksi dalam pekerjaan-pekerjaan. Dia sudah lebih agak mengenal. Nah, tapi kan dunia yang dimasuki ini kan dunia yang agak berbeda ya. Waktu di kepolisian kan ada sistem komando ya. Nah, tapi kalau di birokrasi sistem komando itu tidak ketat, agak longgar. Dan itu dua situasi yang kemudian beliau alami dengan sistem komando yang ketat, kemudian ke sistem komando yang longgar di birokrasi. Nah, waktu beliau masuk, saya sudah mulai memetakan persoalan ini apa kira-kira nanti yang menjadi prioritas beliau ya. Duluan. Ternyata dugaan saya benar. Beliau kan asumsinya begini, kalau walaupun dari mana saja, tapi sepanjang birokrasi di dalam itu solid dan bisa bekerja profesional itu siapa saja bisa. Persoalannya adalah beliau berhadapan dengan birokrasi yang masih jauh dari harapan kita. Ya, makanya 1 tahun pertama beliau menjabat itu lebih banyak bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan internal. Bagaimana mengurus sekda, gonta-ganti pejabat, melantik PLT. Lama-lama kemudian dalam pandangan saya malah menjebak. Karena semakin banyak pelaksana tugas, semakin tidak efisien karena kekuasaannya memusat ke pejabat gubernurnya. Karena PLT tidak memiliki kewenangan eksekusi yang begitu kuat ya. Nah, menunggu petunjuk ini, sementara PJ juga menunggu harus berkonsultasi dengan Mendagri selaku secara de jure dalam gubernur itu sendiri. Karena tidak ada pejabat yang dipilih pemilu, maka kekuasaan ditarik 1 tingkat ke atas. Lewat petugas yang turun ke bawah ini ada mekanisme konsultasi. Dan waktu itu ya saya sempat mengkritisi ya, jangan terlalu banyak itu PLT. Definitif yang ada diperbaiki saja, diluruskan atau dikendalikan seperti apa, lalu biar mereka boleh diberikan kewenangan yang sifatnya mutlak ya. Nah, supaya dia bisa eksekusi cepat. Dan itu bisa kita lihat pada 1 tahun pertama beliau menjabat tuh waktu banyak habis di konsolidasi pemerintahan. Nah, yang kedua, ketika itu tiba-tiba ada agenda misalnya stunting ya. Agenda yang sebenarnya menyelamatkan muka Indonesia di mata internal saja, bukan persoalan ngurus orang yang nah, motivasinya bukan itu. Kalau mengurus rakyat yang bagus sudah dari dulu. Nah, tapi kita tahu stunting itu karena pandemi banyak posyandu tutup. Makanya ada satu kelompok umur yang tidak terlayani, dan begitu masuk di usia normal banyak bayi yang meninggal karena gagal ginjal. Terus kemudian banyak yang stunting, pertumbuhan tidak normal itu. Nah, itu juga mengganggu. Nah, jadi ada persoalan-persoalan internal, kemudian eksternal juga yang dinamis. Di tengah-tengah itu ada pemekaran provinsi. Itu terjadi oleh konsolidasi pemerintahan lagi. Bagaimana pegawai aset pegawai, kemudian dana harus dikonsolidasikan untuk di-share ke provinsi baru. Di provinsi baru, kerangka pemerintahnya belum ada. Baru eksekutif, legislatifnya tidak punya. Nah, tidak punya peraturan daerah. Terus peraturan daerah tidak punya perangkat daerah karena tidak ada dasarnya. Jadi mengganggu juga yang di sini. Jadi hanya saya menyadari, dan kami harus menyadari bahwa ada agenda-agenda yang sebenarnya sudah clear ketika beliau menjabat, ternyata belum. Belum warisan-warisan dari yang lama, gubernur lama yang muncul kemudian sebagai masalah, misalnya kasus KONI, lalu kasus-kasus yang terkait dengan pendaftaran siswa baru dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah 1,5 tahun beliau menjabat ini ada banyak hal yang harus diselesaikan, tapi karena waktu mungkin kurang. Jadi saya kira beliau sudah meletakkan dasar yang bagus. Sekarang tinggal diteruskan. Yang ongoing sekarang ini adalah sekda. Kenapa sekda ini penting? Karena dia pemimpin birokrasi. Nah, kalau dia udah definitif, paling tidak dia bisa memimpin birokrasi di bawahnya dengan kekuatan eksekusi lebih besar. Nah, kalau tidak nanti semua PLT di eselon 2, sekdanya PLT, PJ-nya juga PLT. Nah, jadi fungsi waktunya hilang. Dan itu kita buktikan serapan anggaran sampai per Agustus akhir itu cuma 37% di Papua Barat. Dari kacamata pelayanan publik,
ada pelayanan publik yang tidak jalan, baik di bidang barang, jasa maupun administrasi. Iya. Dan itu bisa digambarkan dari serapan dana itu. Baik, Pak Sombuk, dilihat dari aspek pelayanan publik, mungkin ini ada isu yang publik lagi bertanya-tanya tentang rekrutmen Sekda Papua Barat. Bagaimana penilaian Ombudsman terkait dengan seleksi Sekda Papua Barat ini? Kalau saya tidak hanya Sekda ya, ini juga kaitan juga dengan Majelis Rakyat Papua Barat ya. Ini saya istilah itu tabiat seleksi ya. Selalu mau berusaha untuk menutupi partisipasi publik. Nah, sebelumnya saya mengkritisi juga soal pembentukan peraturan-peraturan daerah yang ketika PJ masuk pertama kali, kemudian ada perintah untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan atau mengadakan regulasi-regulasi yang perlu dan dikerjakan. Dan itu juga minim partisipasi publik. Misalnya peraturan daerah khusus tidak pernah dibahas oleh MRP, misalnya seperti begitu. Padahal ada kewajiban undang-undang untuk selama 30 hari. Harus melibatkan MRP. Ya, tapi ya mungkin dengan minum kopi bersama dianggap sudah partisipasi. Lalu peraturan-peraturan daerah provinsi kan harusnya dibuatkan seminar atau workshop. Dan ada 2 kampus di Manokwari. Ada STIH yang kaitan dengan regulasi itu, ada Unipa untuk meminta partisipasi publik, memberikan masukan. Karena itu memang perintah undang-undang. Dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan disyaratkan itu. Kemudian seleksi MRP. Lihat bagaimana panitia, kan dibentuk panitia seleksi dan panitia pengawas. Itu pengawas tidak kerja sama sekali. Lalu mekanisme dibangun sehingga hanya dibungkus bawa ke Jakarta, baru masukkan bahwa ada partai, anggota partai masuk, segala macam yang tidak layak masuk. Hanya sampai hari ini 4 bulan ya, tidak ada majelis rakyat itu. Padahal orang Papua menghadapi agenda-agenda pembangunan yang luar biasa dahsyat ya. Ada pemilu, kemudian ada masalah-masalah yang terkait dengan dinamika di level internasional. Ini kalau wadah ini tidak ada, siapa yang mau kasih masukan ke pemerintah bagaimana memecahkan masalah lokal ini? Lembaga itulah yang kita harapkan. Jadi sekarang Sekda juga. Di situ ada rekam jejak. Nah, jejak mana yang direkam ya? Atau apa? Jadi ini kan ya ini informasi dari publik yang saya dapat adalah ada juga yang masih ada dalam proses penyidikan ya di kejaksaan. Nah, jadi kenapa yang sikan ini tidak diminta? Oke, kamu 1 minggu kepada stakeholders mungkin untuk ada pendapat tanggapan. Tidak hanya persoalan hukum, ada persoalan kan kinerja penyelidikan. Terus track record yang maksud adalah kan mereka berinteraksi dengan publik ya, pasti ada tindakan-tindakan yang mungkin dinilai melanggar etika dan sebagainya. Itu nanti kemudian ya dibungkus lagi, dibawa ke Jakarta, baru rakyat merasa tidak ada ruang, mereka mau lapor dengan banyak saluran yang lain. Lalu kemudian yang Jakarta mulai ragu, ini ini tidak bersih ini. Nah, hanya berputar-putar dengan tawar-menawar dan lain-lain, bisa terjadi dalam waktu dekat kita tidak dapat pejabat yang kita maksud. Jadi poin ombudsman adalah bagaimana membuat dia lebih terbuka. Keterbukaan sehingga masyarakat dikasih waktu dan ruang untuk memberikan masukan. Nah, kata lain uji publik dia orang bilang. Itu sama. Waktu MRP juga ke Jakarta baru kata uji publik itu keluar. Padahal itu ada dia satu dalam mekanisme seleksi itu sendiri. Kenapa tidak dibuka uji ketika itu? Masih di level. Nah, jadi memang ini di ombudsman itu ya pengaduan itu bagian daripada pelayanan. Karena kita lihat ada sesuatu yang tidak pas gitu, memberi masukan, itu ruang harus dibuka. Nah, ini yang bagi saya kurang dibuka lah. Mungkin kata yang lebih ekstrim itu tertutup. Baik, pemirsa, Kepala Ombudsman kita Pak Sombuk menjelaskan bahwa publik itu perlu tahu setiap program yang dilaksanakan oleh lembaga publik, maka perlu ada partisipasi publik. Baik itu misalnya dalam rangka pembentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah khusus, publik perlu tahu. Atau misalnya dalam proses rekrutmen atau seleksi, atau dalam proses kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi. Nah, reformasi ini membawa kita bahwa
tidak ada yang perlu ditutupi. Yang jadi soal adalah kalau ditutupi ada masalah apa sehingga ditutupi. Nah, termasuk terkait dengan seleksi Sekda Papua Barat, rekrutmen MRP Papua Barat, yang kemudian hari ini atau suatu saat nanti pasti juga akan ditemukan tentang persoalan yang pasti menimpa secara administrasi maupun persoalan yang menimpa secara hukum. Nah, hal-hal inilah yang kemudian Ombudsman selalu mengadvokasi sehingga setiap keputusan tidak berdampak atau menciptakan masalah baru, tapi setiap keputusan itu selalu selesai, final, dan kemudian berdampak positif terhadap pembangunan di daerah. Pak Sombuk, ini yang terakhir ini terkait dengan masa akhir jabatan pejabat gubernur. Dan kemudian DPR Provinsi sudah memutuskan 3 orang yang direkomendasikan oleh paripurna atau rapat DPR Provinsi yang diusulkan ke Mendagri dan Presiden untuk mempertimbangkan agar tentu menjadi pejabat gubernur di Papua Barat sampai dengan berakhirnya pemilu. Menurut Pak Kepala Ombudsman, rekomendasi DPR Provinsi dan harapannya seperti apa? Ya, ini agak aneh juga ya, karena saluran usulan itu melewat DPR. Kenapa tidak minta yang lain juga? Karena DPR kan pertimbangannya politis. Sementara ini bukan pejabat politik yang kita pilih. Ini pejabat administrasi yang kita tuntut kapasitas, komitmen, kemudian kompetensi semua. Waktu DPR melakukan pembahasan itu kan, ya jujur saja mereka pasti tidak melihat hal-hal lain. Nah, karena mereka mungkin berasumsi bahwa eselonisasi itu sudah menunjukkan derajat kompetensi ya. Nah, kalau begitu dari 3 nama ini kita lihat kan ada yang eselon 1, ada yang eselon 2. Nah, jadi kalau pertimbangan politis saya kira harus dikesampingkan, karena itu yang kemudian bikin jebakan terhadap pejabat administrasi yang ditugaskan itu. Jadi mungkin yang paling tepat adalah melihat dari sisi kompetensinya. Pengalaman kita dengan yang sekarang ini menunjukkan bahwa kita butuh yang memiliki banyak sekali kemampuan di bidang menata pemerintahan. Tetap pemerintahan. Ya, itu. Kemudian yang kaitan dengan komunikasi publik. Jadi penting. Contoh, apakah dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kampus? Contoh seperti itu. Nah, itu yang penting. Nah, itu karena di kampus itu semua ada. Dia membutuhkan pikiran-pikiran atau inovasi-inovasi dari teman-teman akademisi. Tapi juga di sana ada kelompok penekan yang kuat. Ada mahasiswa dan intelektual yang juga sangat kritis ya. Nah, seperti itu. Tapi saya kira karena memang ruangnya dibuka untuk DPR mengusulkan ya, kita anggap yang dikirim itu sudah cukup representatif. Mudah-mudahan yang terpilih nanti, entah siapa dia, itu bisa memenuhi harapan-harapan kita untuk bahwa dia bisa membawa perubahan lebih baik. Terus kemudian dia mampu membangun komunikasi dengan semua stakeholders. Di tengah situasi menjelang pemilu ini kan banyak sekali dinamika. Hari ini bicara lain, besok bisa berubah. Nah, soal timing tidak pas juga ya, karena anggaran sudah diketok ini. Jadi yang baru cuma datang melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Seperti itu. Nah, jadi sembari juga tetap melakukan penataan birokrasi, karena di last minute juga ada pelantikan pejabat baru. Itu tabiat apa, besok pagi turun jabatan, hari ini kasih naik orang. Nah, orang-orang ini siapa ini? Mereka melalui sebuah proses atau tidak? Atau jangan-jangan bagian daripada niat-niat untuk nanti setelah jabatan ini seperti bisa mengontrol birokrasi itu sendiri. Nah, itu dulu apa dilakukan oleh mantan gubernur yang lama, besok pagi turun, hari ini lantik yang baru datang, dia ganti yang ini, dia pasang yang baru lagi, jadi gonta-ganti, kemudian memukul pelayanan publik secara tidak langsung dan langsung ya. Kemudian orang berpikir bahwa ini bukan pejabat administrasi publik, tapi sudah menjadi pejabat politik. Ya, kadang-kadang lihat batasnya juga.
Oke, Pak Sombuk, mungkin ada pesan-pesan kepada publik atau kepada pemerintah atau kepada mitra-mitra yang terkait dengan bagaimana peran ombudsman ini dan juga bagaimana agar persoalan-persoalan terkait dengan keterbukaan informasi ini, harapan tentu saat nanti Papua Barat ini menjadi salah satu provinsi yang menjadi barometer tentang pelayanan publik yang menjadi harapan atau visi daripada ombudsman, tapi juga perintah undang-undang. Ya, jadi sekarang kan satu size ukuran provinsi sudah mengecil ya. Jadi tadinya kita kan ada di 13 ya unit pemerintahan, 14 unit pemerintahan. Sekarang Papua Barat sudah 7 kabupaten. Jadi artinya size-nya sudah mengecil. Jadi beban itu pasti lebih ringan ya. Satu. Jadi pasti kualitas pelayanan publik akan meningkat. Terus kemudian kaitan dengan ombudsman hadirnya untuk kepentingan publik. Jadi publik jangan ragu-ragu berkonsultasi ke kami, dan kemudian apabila lihat ada masalah yang perlu diselesaikan, kita bisa membantu. Karena itu perintah undang-undang untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan pelayanan publik di masyarakat. Yang ketiga, bagi pelayanan publik ini, terutama di sejumlah sektor strategis ya, pendidikan, kesehatan itu harus mulai all out. Untuk pendidikan secara khusus, sekolah-sekolah kita sekarang itu sudah tidak lagi sehat karena mahasiswanya membludak ya, siswanya membludak. Guru-guru terbatas, pesanan terbatas, dan yang kami kerjakan terakhir adalah bagaimana mendorong bupati itu membuat peraturan. Ya, bupati yang bisa mengatur proses yang terkait dengan penerimaan siswa baru itu. Nah, juga hal-hal yang terkait dengan hak-hak para guru, kemudian sarana-prasarana yang diperlukan, lalu pembiayaan. Karena kita lihat sekarang di sekolah-sekolah yang guru ASN itu lebih sedikit dibanding yang tenaga honorer dan P3K. Nah, mereka ini hidup dari aktivitas. Jadi kalau aktivitasnya dia lakukan lalu tidak punya pembiayaan, kasihan kualitas pembelajaran akan turun. Dan untuk pelayanan publik ya kita harap pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, terus kemudian di kabupaten kota maupun provinsi itu bisa, kalau bisa lebih baik dan tidak melihat ombudsman sebagai pengganggu ya. Tapi kalau dari kacamata kami akan jadi pengganggu yang baik. Kita mengganggu Anda dari kenyamanan dan kemapanan Anda yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan itu untuk kembali dalam kerangka peraturan. Ya, setelah kita gedor-gedor sedikit ya lewat pemberitaan media juga, mereka jadi tersadar, wah ternyata kita selama ini pikir kita udah benar. Nah, ya kesadaran sekarang ada, sudah mulai muncul. Saya berinteraksi dengan para kepala daerah, mereka udah menyadari bahwa ini kita harus terapkan. Karena pada dasarnya sebenarnya kita ada untuk publik itu. Saya berharap nanti dalam waktu, ya kalau saya masih tetap ada di ombudsman, dan mungkin nanti berikutnya itu kita kerja terus untuk memastikan standar pelayanan publik itu sudah jalan. Dan masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan berupa komplain yang kemudian direspon dengan baik. Karena kita lihat juga ada tren sedikit palang, sedikit bakar. Jadi orang bilang Manokwari kota palang bakar. Ya. Padahal sebenarnya inti soalnya adalah bahwa mungkin pemerintah tidak memberikan respon yang baik terhadap apa yang rakyat butuh. Sehingga mereka pikir mungkin cara begini, cara kami ini mungkin efektif, jadi modus. Nah, tapi memiliki dampak yang tidak bagus, misalnya cap daerah ini sebagai daerah merah ya, walaupun ada kampus merah di sini. Nah, tapi kemudian itu membuat sampai kemudian kenyamanan berinvestasi misalnya itu tidak tercipta karena investasi selalu mensyaratkan adanya stabilitas keamanan. Seperti itu. Jadi bagi publik juga harus ada awareness yang cukup, juga bagi pelayan publik juga harus semangat yang harus dan jangan abuse of power ya. Contoh yang terakhir kita kritisi adalah pertanyaan kita mengenai layanan di pengadilan ya. Kadang-kadang tuntutan masyarakat itu sudah melambung tinggi, tapi tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana. Kasus pengadilan negeri kelas 1B ini seperti begitu. Hakimnya terbatas, gedungnya gaya lama, tahanan lari dari ruang tahanan, sidang sampai subuh. Nah itu ternyata setelah kita periksa ke dalam ya masih itu persoalan struktural ya. Di dalam hakimnya terbatas,
layanan pengadilan sudah ke tidak hanya pidana umum, tapi ada tipikor, ada hubungan industrial, TNI masuk di situ lagi, yang militer. Jadi artinya membuat manajemen ruangan ya. Yang ini tunggu selesai dulu, baru kemudian ini lagi. Hanya membuat apa? Ya, kita berharap juga para pejabat publik ini bekerja baik. Nah, saya selalu mengingatkan mereka di ujung pengabdian Anda sebagai pejabat publik itu ada 3 titik berhenti nanti. 1, pensiun baik-baik, lalu nikmati masa tua dengan anak cucu. Yang kedua, titik kedua itu titik penjara. Kalau di Maluku titik Kampung Ambon ya. Lalu yang ketiga itu titik Pasir Putih. Kadang-kadang semua itu bersumber dari maladministrasi. Kalau tidak ada mal, dipastikan Anda tidak akan tiba di titik 2 dan titik 3. Titik 1. Itu selalu renungan yang dalam berbagai kesempatan pejabat saya kasih tahu. Jangan melakukan maladministrasi, karena itu tiket untuk menuju ke yang pasir Kampung Ambon dan Pasir Putih. Kalau kita bisa di titik administrasi kita perbaiki, selamat bisa di situ. Nah, jadi niat untuk ke titik yang 2, 3 itu ombudsman bekerja bersama dengan mereka untuk jangan sampai ke situ. Nah, disitulah kita lihat bagaimana wilayah administrasi itu dijaga supaya dia jalan dengan baik, dan selamatlah para pejabat kita. Kecuali memang mau nakal ya, kita over. Ke penegakan hukum juga ya, kita tahu tipikor itu tidak 1 hari 2 hari. Iya. Itu bisa makan dari tersangka sampai dia P21 naik ke pengadilan itu bisa 2-3 tahun. Nah, untuk cari 2 alat bukti itu penyidik ini mereka bisa cari banyak jalan untuk bisa sampai kalau boleh lambat cepat. Nah, disitulah letak kemudian yang bersangkutan bisa ke titik 3 langsung. Stres, lalu kemudian penyakit-penyakit yang tidak pernah ada muncul. Nah, terakhir. Ya, sehat-sehat kemarin, tapi tiba-tiba tadi malam Bapak batuk-batuk terus langsung lewat. Nah, ini kan sayangnya. Saya ombudsman biasa melakukan inspeksi penjara, memastikan layanan bagi mereka yang lagi terkurung itu baik. Ketemu beberapa mantan pejabat pemerintah, tanya kenapa, dia bilang aduh kakain dulu. Ya sudah mulai mencari kesalahan, dan juga sadar bahwa kalau waktu saya tidak lakukan itu kan saya tidak di sini. Nah, saya kasih tahu teman-teman yang masih di luar tuh katanya jangan ikut contoh ini karena tidak baik. Nah, ya kita juga usul kalau lantik pejabat, lantik di LP saja. Dalam LP lantik pejabat supaya kasih tahu jangan ke sini lagi. Atau mungkin diajak satu ke studi tour ke LP. Ke LP dan pejabat itu. Wali Kota Makassar misalnya melantik pejabat eselon 2-nya di LP. Setelah mereka malam disuruh istirahat di situ. Baru supaya pikir aduh jangan saya ke sini. Jangan saya ke sini karena memang saya sudah lihat sendiri, merasakan sendiri. Atau berinteraksi dengan para tahanan itu bagaimana enaklah di dalam. Nah, itu bagian menakut-nakuti. Tapi sebenarnya yang ini adalah bagaimana kesadaran diri, pengendalian diri, dan bekerja profesional. Itu kuncinya. Ombudsman tidak akan banyak bekerja kalau sudah sampai ke titik itu. Tapi kan masyarakat kita ini kan beragam. Kebutuhannya beragam, pemahamannya beragam. Masih ada saja. Ya. Dan beberapa saat terakhir ini laporan ke ombudsman meningkat drastis. Dulu saya baru masuk itu di level 40-50 laporan, sekarang udah lebih dari 200. Kepercayaan makin tinggi nih. Sekaligus juga indikasi bahwa ada masalah banyak di luar sana. Jadi di ombudsman ya kami enak dari statistik ada banyak peningkatan, tapi itu indikasi juga bahwa di luar sana ada masalah. Persoalan. Jadi plus minus lah. Iya. Oke. Baik pemirsa Jas Merah TV di mananya berada. Banyak hal sudah kita diskusikan, berbincang-bincang pada saat ini. Memang benar sekali bahwa publik membutuhkan keterbukaan informasi. Pelayanan itu merupakan satu syarat dan mekanisme pasca reformasi ini berlangsung. Maksud daripada pelayanan itu adalah memberikan suatu jaminan dan kepastian kepada publik tentang kepastian bahwa setiap orang atau setiap warga negara itu diberikan satu jaminan bahwa pejabat publik itu memberikan pelayanan dengan baik dan benar. Tentu dalam aspek hukumnya adalah
ada undang-undang, ada institusi yang diberikan oleh undang-undang, yaitu ombudsman. Ombudsman juga memiliki kewenangan, tetapi juga visi terakhir kita adalah semua konsep, semua regulasi ini diberikan, tetapi kalau kemudian dalam tataran implementasinya tidak ada komitmen daripada semua pihak, maka tentu dampaknya kembali kepada publik. Jadi pelayanan yang baik tentu akan berdampak pada dampak kepada publik juga yang baik. Demikian juga pelayanan yang kurang baik tentu akan berimplikasi kepada berbagai macam persoalan. Di antaranya adalah persoalan maladministrasi, persoalan penegakan hukum, bahkan kepercayaan publik terhadap satu pemerintahan itu semakin menurun. Nah, kita bersyukur bahwa ketua atau kepala ombudsman Papua Barat ini dengan timnya selalu bekerja dengan baik dan profesional, dan tingkat kepercayaan publik semakin tinggi dengan menyampaikan pengaduan dan laporan ke ombudsman. Tetapi juga itu menandakan bahwa masih banyak persoalan yang di depan kita terkait dengan pelayanan publik. Oleh sebab itu, tentu kita selaku akademisi dan juga selaku masyarakat, kita berharap bahwa tentu pemerintah dan juga kita semua sebagai penyelenggara publik tentu sudah harus kembali membuka undang-undang, kembali konsultasi dengan ombudsman berkali-kali, dan kemudian siap menerima masukan dan kritikan. Bila perlu, setiap persoalan atau setiap keputusan-keputusan di level pejabat publik di provinsi ini, ya bagi saya yang lebih efektif adalah konsultasi terlebih dahulu untuk mendengar masukan saran sebagai bagian daripada keterbukaan informasi, baik kepada pihak masyarakat, tapi pihak akademik, tapi juga mungkin juga dengan ombudsman secara langsung, sehingga betul-betul jangan ciptakan masalah, tapi kalau bisa masalah itu dituntaskan ketika ada masukan saran daripada semua pihak. Demikian bincang-bincang kami, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi, tapi juga bagi publik tentang pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dan peran ombudsman dalam mengawal demokrasi di Provinsi Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.